Apa jadinya jika sebuah momen liburan dirayakan dengan acara santai sambil menyantap masakan lezat? Namun, masakan ini bukanlah sembarangan masakan. Semua orang akan terkejut bila mengetahui daging apa yang membuat masakan itu enak. Kisah ini menguraikan tentang rasa dendam dan amarah yang bisa menjadikan bumerang dalam kehidupan Ira di kemudian hari. Sebelum menyimak kisahnya, jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan gratis kisah menarik selanjutnya. Bagi yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih, dan semoga diberkahi dengan rizki yang berlimpah. Ira adalah seorang tenaga kerja wanita, TKW, asal Indonesia yang bekerja di Singapura. Sejak awal bekerja, ia memiliki semangat yang tinggi untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa kehidupan Ira akan berubah drastis akibat rasa sakit hati dan dendam yang terpendam di dalam dirinya. Pada awalnya, Ira merasa bahagia bisa bekerja di negeri seberang untuk membantu keluarganya di Indonesia. Namun, waktu berlalu dan ia mulai menyadari kenyataan pahit tentang dunia kerja yang ia hadapi. Ia bekerja di sebuah rumah tangga sebagai pembantu rumah tangga, dan di sana, ia bertemu dengan seorang teman sesama TKW bernama Sari. Sari adalah perempuan yang terlihat ramah dan menyenangkan di awal perkenalan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, Ira mulai merasa cemburu dan kesal dengan Sari. Sari selalu mendapat perhatian lebih dari majikan mereka, selalu diberikan tugas-tugas yang lebih ringan, dan bahkan mendapat bonus lebih banyak. Ira merasa tertindas dan diabaikan, dan perlahan kebencian mulai tumbuh di dalam hatinya. Sudah hampir 1 tahun Ira bekerja di rumah keluarga Tio, sebuah keluarga kaya yang sangat bergantung pada pembantu rumah tangga mereka. Sejak awal, Ira memiliki niat yang kuat untuk bekerja keras dan mengirimkan uang ke keluarganya di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan ketidakadilan yang menggerogoti hatinya. Semuanya dimulai dengan Sari, teman sekamar yang tampak selalu mendapat perlakuan istimewa. Sari yang lebih muda, lebih ceria, dan selalu tampak menyenangkan bagi majikan mereka. Hal-hal kecil seperti itu membuat Ira merasa tak dihargai, dan kebenciannya mulai tumbuh. Pada suatu malam yang penuh ketegangan, perselisihan besar akhirnya terjadi. Ira sedang sibuk membersihkan rumah yang besar dan berantakan, sementara Sari tampaknya menikmati waktu senggangnya. Ira merasa ada yang tidak beres, merasa ada yang salah dengan cara majikan mereka memperlakukan mereka berdua. Selama beberapa hari terakhir, Ira merasa bahwa Sari selalu diberi tugas yang lebih mudah, dan kadang-kadang ia bahkan mendapat pujian lebih dari majikan mereka, meskipun Ira merasa telah bekerja lebih keras. Saat itu, majikan mereka, Tio dan Mei, meminta Ira untuk menyiapkan makan malam, sementara Sari hanya diminta untuk mencuci pakaian. Tugas yang tidak seberapa. Namun Sari malah terlihat santai dan bahkan sempat melambaikan tangannya kepada Ira dengan senyum yang tampaknya tidak tulus. Ira merasa seperti disingkirkan, diperlakukan seperti anak bawang, sedangkan Sari menikmati perhatian lebih dari majikan mereka. Ira menahan rasa marah yang semakin mendalam, namun saat makan malam selesai, semuanya mencapai puncaknya. Tio dan Mei sedang duduk makan, sementara Ira membersihkan sisa-sisa piring. Sari duduk di sisi meja, tampak bercerita dengan riang tentang bagaimana ia baru saja mendapatkan bonus uang dari majikan untuk kerja kerasnya yang istimewa. Sari, dengan mata berbinar, menceritakan betapa bahagianya ia bisa diberi waktu libur tambahan dan hadiah kecil dari majikan. Ira, yang merasa ia telah bekerja lebih keras dari Sari selama ini, merasa seolah dipermalukan. Akhirnya, Ira tak bisa menahan dirinya lagi. Tanpa sadar, ia melontarkan kata-kata tajam kepada Sari. "Kamu pikir kamu lebih baik dari aku, ya? Kamu pikir kamu lebih layak diperlakukan dengan istimewa hanya karena kamu selalu tahu bagaimana cara menipu mereka." Suara Ira bergetar, dan kata-katanya keluar begitu saja, penuh dengan kemarahan yang sudah tertahan begitu lama. Sari, yang terkejut, menatap Ira dengan bingung. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, Ira," jawab Sari dengan nada santai, tidak menyadari betapa dalamnya luka yang Ira rasakan. Sari melanjutkan, "Aku hanya melakukan pekerjaanku, seperti yang lainnya." Namun, bagi Ira, itu adalah titik puncak dari segalanya.
Jangan pura-pura tidak tahu. Sari, kamu selalu menjelek-jelekan aku di depan mereka. Kamu bilang aku lambat. Kamu bilang aku tidak cekatan. Padahal aku bekerja keras lebih dari siapapun di sini. Kamu pikir mereka tidak tahu? Kamu pikir aku tidak tahu? Sari terdiam sejenak, masih tampak bingung. Aku tidak pernah bermaksud seperti itu. Ira, aku cuma melakukan apa yang mereka minta. Namun, kata-kata itu malah semakin membuat Ira terbakar. Tapi kamu tahu, Sari, mereka hanya mempercayaimu karena kamu tahu cara membuat mereka senang. Sedangkan aku hanya dianggap seperti mesin yang tidak pernah berhenti bekerja. Kamu selalu terlihat sempurna di mata mereka, sementara aku hanya dipandang sebelah mata. Suara Ira semakin meninggi, menandakan bahwa rasa sakitnya sudah mencapai puncaknya. Sari akhirnya mencoba menenangkan Ira. Aku tidak ingin membuat kamu merasa begitu. Ira, aku tidak tahu kalau kamu merasa terabaikan. Maafkan aku. Tapi maaf itu sudah terlambat. Ira merasa tidak ada lagi tempat untuk dirinya di dunia ini. Ia merasa seperti bayangan, selalu berada di belakang Sari yang selalu mendapat perhatian lebih. Ira merasa dipermalukan dan disingkirkan tanpa alasan yang jelas. Setiap kata maaf dari Sari hanya semakin membuatnya merasa bahwa ia telah dihina. Ia merasa bahwa Sari tidak pernah menyadari seberapa besar beban yang ia tanggung. Setelah malam itu, suasana di antara mereka menjadi canggung. Ira tidak bisa lagi melihat Sari tanpa rasa kesal yang membara di dalam dada. Ia merasa tertipu, merasa bahwa apa yang terjadi selama ini adalah sebuah permainan yang dimainkan oleh Sari. Ira semakin merasa terjebak dalam perasaannya sendiri. Kebenciannya terhadap Sari semakin kuat, hingga ia tak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan perasaan yang menggerogoti hatinya. Suatu malam, saat semua orang sudah tidur, Ira duduk termenung di kamarnya. Ia menatap keluar jendela, memikirkan bagaimana cara untuk membalas perlakuan Sari yang ia anggap sangat merusak hidupnya. Ira merasa terperangkap dalam sebuah dunia yang penuh ketidakadilan, dan kebencian yang menyelimuti pikirannya semakin besar. Dalam kesendiriannya, ia mulai berpikir bahwa satu-satunya cara untuk membuat semuanya berakhir adalah dengan membalas dendam. Mungkin, Ira berpikir, jika ia bisa membuat Sari merasakan penderitaan yang sama seperti yang ia rasakan, maka mungkin kebenciannya akan mereda. Rencana itu mulai terbentuk di benaknya, meski ia tahu itu bukanlah jalan yang benar. Namun, perasaan marah dan sakit hati itu membuatnya merasa tidak ada pilihan lain. Ira merasa bahwa jika ia tidak melakukan sesuatu, ia akan terus dihancurkan oleh perasaan yang semakin menggerogoti dirinya. Dendam Ira terhadap Sari semakin mendalam, dan dalam pikirannya, dia mulai merencanakan sesuatu yang gelap. Ia ingin melihat Sari merasakan kepedihan yang sama, dan bahkan lebih buruk. Ia merasa bahwa hanya dengan itu ia bisa mendapatkan keadilan yang selama ini tidak pernah ia dapatkan. Liburan akhir tahun akhirnya datang juga. Sebagai pekerja rumah tangga di Singapura, Ira dan teman-temannya yang sesama TKW mendapatkan libur beberapa hari untuk merayakan akhir tahun. Momen ini selalu dinantikan oleh para pembantu rumah tangga, yang biasanya terpisah dari keluarga mereka, untuk merayakan bersama teman-teman yang sepenanggungan. Namun, bagi Ira, liburan kali ini tidak hanya tentang berkumpul dan bersenang-senang. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga untuk melaksanakan rencana yang telah ia pikirkan dengan seksama, rencana yang akan mengakhiri semuanya, setidaknya menurut persepsinya yang kini dibelenggu rasa dendam. Ira sudah merencanakan segalanya dengan hati-hati. Ia tahu betul bahwa Sari, yang tidak menyadari apapun, akan datang ke rumah majikan mereka pada malam itu. Sari, dengan sikapnya yang ceria dan ringan, tidak pernah mengira bahwa Ira menyimpan niat yang mengerikan. Ira tahu bahwa ini adalah waktunya untuk membuat semuanya berakhir. Dengan kelicikan yang telah terasa selama bekerja di rumah keluarga Tio, Ira memutuskan untuk mengundang beberapa teman-teman sesama TKW untuk berkumpul di rumah mereka, yang cukup besar dan mewah, sementara majikan mereka sedang tidak berada di rumah. Ini adalah kesempatan yang jarang didapat, sebuah pesta kecil, namun dengan tujuan yang jauh lebih gelap. Ira sudah mempersiapkan bahan-bahan masakan dengan sangat teliti, serta tak luput dari daging yang menjadi bahan utama yang wajib ada.
Ira sudah menyiapkan daging istimewa. Daging itu adalah daging sari yang sudah ia eksekusi. Kecemburuan Ira sudah melewati batas, hingga ia rela melakukan hal yang sangat keji kepada Sari. Di dapur, aroma rempah-rempah khas Indonesia mulai memenuhi ruangan. Ia sedang memasak kari daging sari, makanan yang akan menjadi hidangan utama malam itu. Ia telah merencanakan ini jauh-jauh hari, dengan penuh perhitungan dan kehati-hatian. Ira berhasil menyiapkan segala sesuatu dengan sempurna. Ia sudah tahu bagaimana cara mengalihkan perhatian para teman-temannya agar tidak curiga. Mereka akan datang dalam kelompok kecil, bersantai di rumah besar itu, menikmati hidangan yang telah ia siapkan dengan penuh kesabaran. Semua akan terlihat normal, sebuah pesta kecil akhir tahun. Semua akan terlihat menyenangkan. Semua akan merasa puas dengan hidangan yang luar biasa enak. Para teman-temannya sudah mulai merasa lapar dan duduk dengan santai di ruang makan. Mereka memuji Ira yang selalu bisa memasak hidangan yang menggugah selera. "Ira, kamu hebat banget masaknya. Kari ini benar-benar enak," puji Lina, salah satu teman Ira, yang duduk di sampingnya. Ira hanya tersenyum tipis, merasa puas mendengar pujian itu. Setiap kata pujian yang dilontarkan seolah mengukuhkan rencananya. Ia mengamati setiap orang yang menikmati makanannya. Temannya makan dengan lahap menyuap kari yang telah Ira persiapkan. "Kari ini benar-benar enak. Ira, kamu pasti pakai bahan spesial, ya?" Lina berkomentar, sambil tersenyum cerah. Namun, di dalam hati Ira, ada perasaan yang jauh lebih gelap. Setiap suapan yang dimakan seolah memberikan kepuasan tersendiri. Ira merasa seperti seorang pelukis yang melihat hasil karyanya selesai dengan sempurna, meski karyanya bukanlah sebuah lukisan indah, tetapi sebuah tindakan yang telah direncanakan dengan sangat hati-hati. Malam itu, Ira merasakan perasaan aneh, sebuah perasaan yang mengombinasikan kepuasan, kebencian, dan kemenangan. Dendamnya akhirnya menemukan pelampiasan, dan ia merasa seolah beban berat yang selama ini mengganggunya akhirnya terlepas. Namun, kebahagiaan Ira yang sesaat itu segera berubah menjadi rasa cemas yang mulai menyelinap dalam hatinya. Meski ia merasa puas melihat teman-temannya menikmati hidangannya, ada sesuatu yang mulai mengganjal. Perutnya mulai terasa mual. Ia mencoba menenangkan diri dan berpikir bahwa ini hanyalah perasaan biasa, tetapi detak jantungnya mulai terasa lebih cepat. Suasana yang sebelumnya penuh keceriaan, kini mulai terasa tegang. Mereka semua mulai merasa mual dan tidak nyaman. Teman-temannya mulai merasakan gejala yang tak biasa. Beberapa mulai merasakan pusing dan perut yang kembung, sementara yang lain mulai merasa sangat lemas. Suasana mulai berubah menjadi kacau. Makanan yang tadinya tampak lezat, kini memberi dampak yang tidak terduga. Ira merasa semakin panik, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Ia berpikir, mungkin ini hanya reaksi biasa, mungkin mereka hanya kelebihan makan. Namun, rasa khawatirnya mulai membesar saat salah satu temannya terjatuh pingsan. Kegelisahan mulai menyebar di antara mereka. Beberapa teman-teman Ira mulai muntah, sementara yang lain terkulai lemas di atas kursi. Ira berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, namun tak lama kemudian, salah satu teman mereka yang paling dekat dengan majikan keluarga Tio, akhirnya memutuskan untuk menghubungi mereka, merasa khawatir. Malam yang tadinya penuh dengan tawa dan kebahagiaan kini berubah menjadi kekacauan. Ira yang merasa seolah-olah telah mengendalikan situasi, kini terperangkap dalam ketakutan yang luar biasa. Apa yang tadinya ia pikir sebagai cara untuk membalaskan dendam, kini berubah menjadi sebuah mimpi buruk yang tak bisa ia hindari. "Mei, ada yang tidak beres. Semua orang merasa sangat buruk. Kami semua merasa sakit. Seperti ada yang salah dengan makanannya." Lina terdengar cemas, suaranya bergetar. Mei, yang panik mendengar cerita Lina, langsung menghubungi suaminya, Tio. Mereka segera menuju rumah untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Tio, yang mulai curiga ada yang tidak beres, langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Polisi segera datang untuk menyelidiki. Mereka mulai mengumpulkan bukti dan memeriksa para pekerja rumah tangga yang hadir malam itu, termasuk Ira, yang tak bisa lagi menyembunyikan ketakutannya. Wajahnya pucat pasi,
dan tubuhnya bergetar. Ia tahu, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang, bahwa ia tidak bisa lagi menghindar. Semuanya sudah terlanjur. Apa yang telah ia lakukan dengan rencana yang penuh kebencian itu kini menggigit dirinya sendiri. Sari yang semula hanyalah seorang teman yang dianggapnya sebagai pesaing kini benar-benar hilang. Ketika polisi mengonfirmasi bahwa Sari tidak bisa ditemukan, dan tidak ada jejak apapun yang menunjukkan di mana dia berada, ketegangan semakin meningkat. Polisi mulai menggali lebih dalam, dan tak lama kemudian mereka mengetahui bahwa Sari telah menghilang sejak malam itu, dan semua petunjuk yang ada mengarah pada satu hal, apa yang mereka makan, terutama kari yang disiapkan oleh Ira. Ira mencoba untuk menjelaskan, namun suaranya semakin gemetar. Ia tahu bahwa tidak ada yang akan mempercayainya. Seiring dengan penyelidikan lebih lanjut, polisi menemukan beberapa bukti yang sangat mencurigakan. Daging yang digunakan dalam kari tersebut tidak bisa dikenali sebagai bahan yang umum digunakan dalam hidangan biasa. Beberapa tes forensik menunjukkan adanya tanda-tanda yang tidak wajar pada bahan makanan tersebut. Ketika polisi menanyai Ira lebih lanjut, ia akhirnya terpaksa mengaku. Itu dia. Sari. Sari sudah pergi, dan saya yang melakukannya. Suara Ira terdengar serak, seperti keluar dari tenggorokan yang tersumbat oleh rasa penyesalan yang tak tertahankan. Polisi mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap kata yang keluar dari mulut Ira. Ira, yang selama ini merasa tak berdaya dan terhina, kini merasa tak bisa menghindari konsekuensi dari tindakannya. Rasa penyesalan datang terlambat, terlalu terlambat. Ia merasa seperti tenggelam dalam jurang ketakutan yang dalam. Tak ada jalan kembali. Ia telah menghilangkan orang yang selama ini dianggapnya sebagai musuh. Namun, yang tak pernah ia sadari adalah bahwa kebencian itu telah mengubah dirinya menjadi monster yang tidak ia kenali lagi. Ketakutan semakin menguasai dirinya. Bagaimana mungkin ia berpikir bahwa segala rasa sakit yang ia rasakan bisa ditebus dengan cara seperti ini? Apa yang ia pikirkan? Bagaimana ia bisa begitu buta akan konsekuensi dari tindakannya? Semua itu kini datang bergejolak di dalam dirinya, menghancurkan sisa-sisa ketenangannya yang rapuh. Di tengah penyelidikan, polisi menemukan bukti tambahan yang mengarah pada fakta yang lebih mengejutkan. Sari ternyata telah hilang selama beberapa jam sebelum makan malam. Menurut keterangan saksi dan analisis forensik, ada kemungkinan besar bahwa Sari sudah meninggal. Namun, tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi, dan proses penyelidikan harus terus dilakukan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh Sari. Malam itu, Ira merasa terjebak dalam jaring yang ia buat sendiri. Setiap pertanyaan dari polisi semakin membuatnya merasa terpojok. Ia merasa hancur, terperangkap dalam kesalahan besar yang tak bisa ia perbaiki lagi. Penyesalan yang mendalam mulai menyelimuti dirinya. Namun ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Ia mulai merasakan kekosongan yang luar biasa, tidak hanya karena kehilangan kendali atas hidupnya, tetapi juga karena kenyataan pahit bahwa balas dendam yang ia pikir akan memberinya kepuasan, justru kini mengubur masa depannya. Ira terhuyung-huyung, tak tahu apa yang harus dilakukan, hanya bisa menunggu keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sementara itu, polisi melanjutkan penyelidikan mereka. Semua petunjuk mulai mengarah pada Ira. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Ira tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan ini, dan tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menunggu konsekuensi dari tindakannya yang mengerikan. Penyelidikan polisi semakin mendalam, dan akhirnya, Ira terungkap sebagai pelaku dari pembunuhan yang mengerikan. Ia ditangkap dan dihadapkan dengan hukuman yang setimpal dengan tindakannya. Rasa dendam yang telah membara dalam hatinya selama bertahun-tahun, akhirnya membawanya pada kehancuran total. Ira harus menanggung akibat dari perbuatannya, sementara keluarga Sari yang tinggal jauh di Indonesia merasakan kehilangan yang tak terhingga. Keputusan untuk membalas dendam telah membawa Ira pada jalan yang gelap, dan ia kini harus menanggung konsekuensinya selamanya. Demikianlah kisah ini. Ambil kebaikan dan buang keburukan dari kisahnya. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya. Terima kasih.